Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini kita akan ceritakan cerita dengan judul Menembus Portal Waktu. Cerita ini merupakan pengalaman seorang sopir truk cabai yang kita tanya langsung tentang kejadiannya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya ya, untuk selalu mendukung channel ini supaya lebih maju ke depannya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang selalu stay di channel ini. Dan saya doakan kalian semua selalu berbahagia selalu dan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat bagi yang beragama muslim atau Islam ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Istilah portal waktu memang sangat populer di masyarakat yang semakin modern ini. Beda dengan penjelajah waktu yang bisa bepergian ke masa lalu atau masa depan. Bedanya dengan portal waktu ini, kita bisa menembus jarak yang jauh menjadi sangat dekat sekali. Cerita kali ini merupakan pengalaman seorang sopir truk cabai. Sebut saja namanya Pak Edi. Beliau ini orangnya memang sejak lama sudah bergelut di profesi supir. Sejak remaja katanya. Sekarang Pak Edi sudah beristri dan memiliki anak. Dulu dia mengemudikan bus akap dan terkenal dengan kecepatannya. Tahu sendiri kan, jika bus diharuskan tepat waktu, sering memang terjadi kendala. Namun Pak Edi sudah sangat berpengalaman sekali. Dia juga paham akan jalan yang dia lalui, walaupun melewati jalan hutan. Setelah cukup lama menjadi supir bus, kini Pak Edi beralih menjadi sopir truk cabai. Kita tahu sendiri ya kecepatannya saat di jalan. Pak Edi ini sudah sangat berpengalaman dan hafal sekali jalan yang dilaluinya. Oh iya, rumah Pak Edi sendiri ada di daerah Malang, Jawa Timur. Pengalamannya yang tidak dapat dilupakan yaitu saat akan mengirimkan cabai ke daerah Jakarta. Bisa terbayang sendiri kan jauhnya. Dan saat itu masih belum ada jalan tol Trans Jawa. Saat itu hari Selasa. Pak Edi berangkat pukul 7 pagi dari Malang dan diharuskan sampai Jakarta hari Rabu pukul 2 malam. Semua sudah disiapkan oleh Pak Edi, termasuk mengecek truknya apakah ada kendala atau tidak. Setelah dirasa semuanya aman, Pak Edi pun berangkat. Tidak ada kendala yang dilaluinya. Dan saat Pak Edi tiba di daerah Semarang, tiba-tiba truknya mengalami kendala. Pada akhirnya Pak Edi memperbaikinya sendiri. Memakan cukup banyak waktu. Pak Edi sangat takut sekali tidak tepat waktu sampai Jakarta. Setelah kurang lebih 2 jam, akhirnya truk sudah diperbaiki. Pak Edi pun melanjutkan perjalanan dan dilihatnya jam sudah pukul 9 malam. Memang keadaan saat itu Pak Edi terjebak macet di daerah Ngawi. Pak Edi pun memacu truknya dengan tenaga penuh, berharap sampai di Jakarta tidak lebih dari jam 2 pagi. Dan dengan keadaan yang lumayan
lumayan mengantuk, Pak Edi terus melanjutkan perjalanan. Dan di sini hal aneh pun terjadi. Saat tiba di Pekalongan, Pak Edi ini tertidur dan tidak sadar dia sedang dalam keadaan mengemudi. Di dalam mimpinya ini memang sedang dalam keadaan mengemudi, tapi dia mengatakan mimpinya itu seperti kenyataan. Jalan yang dilaluinya juga seperti berbeda. Tidak ada kendaraan apapun dan hanya ada truknya saja. Di dalam mimpinya ini, Pak Edi memacu truknya dengan kecepatan penuh, seolah-olah truknya ini tidak menyentuh tanah saking cepatnya. Di sini Pak Edi tidak sadar kalau dia dalam keadaan tertidur. Yang diingatnya adalah jalanannya sepi, tidak ada kendaraan apapun. Aneh memang ya. Tidak berhenti di situ keanehan tersebut. Dan Pak Edi pun masih dalam keadaan tertidur. Dari luar jendela truknya ada yang menggedor-gedor dan membangunkannya. Dan dilihatnya yaitu juragan yang akan mengambil cabenya. Sontak Pak Edi pun terbangun. Apakah dia telat kok sampai disusul? Dilihat jamnya masih pukul 1. Pak Edi pun bertanya kepada juragan tersebut di mana dirinya berada. Juragan itu pun mengatakan kalau dia sudah ada di Jakarta. Sontak Pak Edi pun kaget sekali. Padahal seingatnya dia masih berada di Pekalongan dan dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba sudah ada di Jakarta. Dia pun mengecek keadaan cabai yang dibawanya dan ternyata masih utuh, tidak ada yang rusak. Juga dilihatnya ternyata solarnya masih terpakai sedikit sekali. Juragan itu pun mengajak Pak Edi untuk ke warung kopi sambil menenangkan pikirannya yang sedikit kacau gara-gara kejadian tadi. Pak Edi masih kelihatan kaget sekali tentang apa yang dialaminya itu. Apakah dia baru saja melewati portal waktu? Itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Dan banyak juga yang tidak percaya akan hal itu. Oke, sekian dulu kisahnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau suara ya, karena admin masih sedikit sakit tenggorokannya. Jadi mohon maaf jika suaranya sedikit berbeda. Ini juga memaksakan ya. Pesan dari kisah ini adalah jangan mudah menyerah walaupun keadaan yang susah ya. Tetap bersemangat dan bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan jangan lupa berdoa, juga beribadah untuk memohon pertolongan darinya, karena segala kemampuan dan kekuatan adalah milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.